Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis Trinoli Petronas ya, saya 140. Warna oli ini campur merah, jadi lebih gelap ya warnanya ya. Olinya sudah dicampuri dengan gas oli G1000 5%. Terus juga minyak goreng Vilma ya 100 ml. Jadi ini volumenya banyak. Ini minyak oli mesinnya ini termasuk bagus, tapi hanya setelah kalau campuri gas oli G1000 dan minyak goreng Vilma ya. Jadi kalau pakai ya aditifnya komplit. Untuk penggantinya adalah oli Sinloop ya, Sinloop Callisto 4T Matic 10W40. Mengapa oli Sinloop? Karena ada yang request oli Hi-Power. Oli Hi-Power termasuk langka juga, jadi ya penulis cari yang ongkos kirimnya murah, dan kebetulan dapatnya yang Sinloop. Jadi Hi-Power itu sama-sama buatan PT 3 Sekawan Perkasa ya. Merek 3 Sekawan Perkasa ini ada 4 merek oli. Hi-Power itu yang mirip mirip oli AHM. Yang Sinloop ini yang beda sendiri. Oli Sinloop ini penuh sekali ya, sebotol penuh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah coba Sinloop ya. Apa ya? Lali jenenge apa? Sinloop. Jadi ya penulis anggap sudah sama dengan merek Hi-Power ya. Untuk kesan pertama termasuk halus ya, termasuk nggak begitu kasar ya, karena ini olinya 10W40 ya, termasuk lumayan lah ya untuk awal-awal, bisa lumayan halus, lebih halus daripada oli API SN. Oli sebelumnya Petronas SAE40 itu malah lebih sip ya tentunya ya, karena ya pemakaiannya saja hampir 500 km. Tapi 500 km itu termasuk dipaksakan untuk motor penulis dalam kondisi apa adanya, karena penulis menggunakan Petronas SAE40 Urania ya, Urania 500 SAE40 itu sudah ditambahi gasoli G1000 di hari kedua kalau nggak salah. Kenapa ditambahi? Karena RPM mesin termasuk cepat turun, terutama untuk RPM rendah. Kalau RPM tinggi ada licinnya ya masih, tapi kalau terutama RPM rendah itu ya kurang licin ya, mungkin karena pemakaiannya adalah di mesin diesel yang RPM-nya rendah sekali. Di motor bebannya ringan, RPM-nya lebih tinggi, jadinya aditifnya belum sempat kerja, makanya jadi peret itu ya, jadi seperti nggak ada aditif.
ya mungkin aditif ZDDP nya minim sekali mungkin. Tapi yang jelas penulis pun ya akhirnya bahkan Gasoligi 1000 yang ternyata memang efek Gasoligi 1000 itu awet banget, bisa tahan lama ya. Jadi ya sampai kira-kira 400 km itu masih cukup terasa. Cuma ya karena apa ya, mau ganti oli nggak sempat. Wis penulis kasih minyak Vilma, minyak goreng Vilma untuk memperpanjang masa pakainya. Ya memang jadi lebih panjang, cuma ya suara mesin sudah termasuk parah ya. Dari sisi ketahanan kekentalan, oli Petronas SA40 termasuk cukup tahan. Kekentalan stabil, termasuk stabil dari awal berangkat sampai tempat tujuan. Cuma ya itu ya, efek lebih encer itu ada. Jadi walau ya kekentalannya cukup stabil dibanding Mesaran XE40 masih kalah. Dan dari hari ke hari juga makin lama makin kasar suara mesin. Jadi kayak sebelah ini suaranya mendekati ya. Petronas SA40 ya penulis rekomendasikan hanya kalau dicampur minyak goreng dan Gasoligi 1000, atau ya boleh juga lah Evalup 2T botol hijau. Jadi menurut penulis aditifnya kurang cocok kalau untuk pakai motor, tapi kalau dipakai kencang ada ya. Jadi ketika dipakai kencang jadi licin, beda dengan ya oli yang tanpa aditif. Ketika dipakai makin kencang makin nggak enak, itu masih ada licinnya. Minyak gorengnya perlu untuk membuat olinya itu lebih tahan ya. Tentu kalau bisa merek KCU ya, merek Vilma itu masih terasa kurang. Jadi yang terutama dibutuhkan adalah ketahanan kekentalannya. Kalau dibanding dengan Petronas yang Jaso MP ya, yang 019 Jaso MP apa MP? Rasanya MP. Wis lali ya. A700 ya. Ya, A700 Petronas A700 itu Jaso MP, menulis lupa, maaf. Jadi kalau dibanding dengan Petronas A700, Petronas Urania 500 yang SA40 itu jauh lebih baik. Jauh lebih baiknya dari sisi ketahanan kekentalan. Jadi rupanya yang 10W40 terlalu banyak aditif viscosity index improver ya. Jadi ketika dipakai ya cepat jadi encer. Yang SA40 nggak begitu, tapi ya tetap jadi encer sih. Kalau dibandingkan ya mungkin lebih mendekati B40 daripada SA40 untuk ketahanan kekentalan. Yang penulis kecewa juga ya dari aditifnya tadi. Aditifnya yang 10W40 malah lebih baik. Ya wis itu ya yang Petronas SA40. Cuma rekomendasi kalau ditambahi aditif. Terus ini oli Sinloop cukup mengejutkan juga ya, karena ini olinya 10W40, tapi penulis ya, merasa kok kekentalan ini stabil ya, lebih stabil bahkan dibanding dengan Petronas A700. Jadi ini kondisinya masih licin ya, tapi tentu harus diuji kencang juga. Aduh, penulis ini mungkin salah ya, karena menguji oli nyari yang sepabrik, karena dari yang sepabrik belum tentu merek beda itu bahannya sama ya. Ya kalau yang jelasnya sih kayak Pertamina
Enduro banding Mesran itu wah, jauh sekali itu. Mesran Super dengan apa Prima XP dengan Enduro itu beda-beda ya. Kalau ada kemiripan tapi beda-beda. Jadi dari satu pabrikan, merek berbeda, kemampuannya berbeda. Jadi Sinloop dibanding dengan Himax, Hi-Power itu bisa aja beda. Tapi kalau merek yang nggak terkenal gitu, setahu penulis beda merek itu mirip-mirip, terutama dari sisi bahan olinya ya. Kalau dari aditif ada kemungkinan juga beda, karena ya tiap pabrikan punya kelas-kelas. Jadi tiap pabrikan ada kelasnya sendiri-sendiri. Mau yang merek murahnya yang ini, merek mahalnya yang ini gitu ya. Gue cuma nggak tahu Sinloop ini di atasnya Hi-Power atau ya pabrikannya cuma pingin punya merek banyak saja. Merek yang penulis sering rekomendasikan juga adalah merek Casteloop ya. Penulis ragu coba karena penulis sudah coba Fukukawa. Ya Fukukawa itu oli rata-rata ya, kemampuannya menengah gitu. Tapi ya kemudian perlu pikir-pikir, ini bahan olinya ada uji yang pakai mixer tangan ya, dikocok, olinya makin lama makin naik, warna olinya merah yang Casteloop itu. Sementara merek Fukukawa penulis ingat nggak merah tapi warna bening gitu ya. Nah warna bening ini berarti ada beda ya dari sisi aditif. Cuma yang penulis ragu adalah karena bahan olinya yang sering jadi masalah. Penulis ragu apakah bahan oli Casteloop itu lebih baik dari Fukukawa atau tidak. Karena ya selama ini penulis kan ya juga coba oli-oli yang kemampuannya mirip dengan Casteloop itu, jadi oli bisa naik gitu. Itu juga merupakan sifat dari oli Deltaloop, juga merupakan sifat dari oli Mavic, sama satu merek lagi sing warna merah, Deltaloop, Mavic apa mana ya. Yang jelas itu pakai aditif Omega sepertinya ya. Jadi oli Deltaloop, oli Mavic itu ada uji pakai mixer tangan yang makin lama makin naik. Terus uji lengket. Ketika diputar itu bisa lengket ke gearnya. Uji apa mana sih? Lupa. Oh ya, dari sisi olinya nempel gitu ya, ada kayak lem ketika dipegang pakai jari gitu, dilepas ada kayak lengket-lengketnya tuh. Sama-sama warnanya merah, sama-sama lengketnya. Nah selama penulis coba oli Mavic, coba oli Deltaloop, itu yang jadi kelemahan utama adalah bahan dasar olinya, cairan olinya. Yang Deltaloop itu awal-awal halus banget, tapi terus jadi kasar. Mavic juga gitu, awal halus sekali tapi jadi kasar. Tapi ya penulis cobalah Casteloop karena bahan oli yang pernah penulis coba Fukukawa itu termasuk lumayan. Ya penulis lihatlah bagaimana. Tapi yang jelas ya penulis merasa kayaknya bahan oli juga yang tetap jadi masalah. Ya seperti halnya oli sekarang, oli Sinloop ini, bahan oli yang terutama jadi masalah. Ini aditif kayaknya termasuk lumayan. Olinya juga walau ditulis 10W40 minim viscosity index improver kayaknya ya, karena oli sampai sekarang masih tetap stabil kekentalannya rasanya ya.
Ini sudah mau sampai kantor, dan kalau dari sisi feeling ya, dari sisi licinnya, tarikannya, ini masih licin, tarikan masih enteng, cuma terasa lebih berkurang dari awal-awal tadi ya. Jadi olinya memang ya terlalu encer untuk motor penulis, jadi kemampuannya memang kalau oli terlalu encer ya cepat nggak enak. Dari suara sudah kelidikan, sudah mulai kasar, tapi dibanding oli-oli apa ya merek terkenal, termasuk rata-rata ya, bahkan sekelas dengan oli API yang ada logonya, oli yang ada logo API nya, sorry. Jadi bahan olinya ini sebenarnya termasuk lumayan lah ya. Cuma tentu untuk pastinya ya perlu beberapa hari lagi, lihat apakah cuma tahan sehari atau bisa sampai 2 hari atau 3 hari. Kalau dari feeling ya minim ini 2 hari bisa ya mungkin ya.